Kami LDR itu 6 tahun. Saya lihat kok diblokir TikTok saya. Allah memberikan jalan untuk saya mengetahui lebih cepat. Saya sendiri sebagai istrinya yang beberapa tahun ini menemani tuh, loh, kok penampilannya berubah. Jadi terkesan kayak orang yang baru jatuh cinta gitu loh. Ada salah satu teman dia ngasih masukan, coba aja ke orang pintar gitu. Apakah itu di momen saat Bunda bilang kemarin bahwa kayak pengen bunuh diri aja gitu? Iya, sempat ada pikiran seperti itu, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Bunda yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Oke, hari ini saya kedatangan tamu spesial ya. Beliau di sini 2 hari yang lalu ya Bun. Beliau datang ke kantor saya untuk berkonsultasi dan melakukan terapi buka aura. Bunda, silahkan bisa pejamkan mata terlebih dahulu. Sekarang tenangkan diri Bunda, fokus ke diri Bunda. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Sekarang Bunda tarik nafas yang dalam dari hidung, lalu hembuskan secara perlahan lewat mulut. Sekarang dalam kondisi yang jauh lebih tenang, silahkan pelan-pelan Bunda hadirkan sosok suami Bunda. Allah masih memberikan begitu besar kenikmatan untuk Bunda. Rezeki yang Allah cukupkan, walau terkadang Bunda merasa itu masih kurang, tapi Allah selalu berikan jalan keluar untuk Bunda. Saat terapi apa yang Bunda rasakan tadi? Lebih plong, yang tadinya sudah tidak bisa menangis, sudah tidak bisa mengeluarkan air mata, akhirnya bisa keluar air mata. Mungkin karena kesedihan yang terlalu dalam. Bunda udah nangis terus waktu dulu sampai Bunda nggak bisa keluar air mata. Bahkan tadi waktu Bunda cerita pun karena Bunda udah kuat, Bunda nggak menangis waktu itu. Tapi ketika Bunda terapi, akhirnya Bunda menangis juga dan itu membuat Bunda lebih plong. Nah, alhamdulillahnya beliau sekarang datang kembali ke kantor saya dan dengan senang hati beliau berkenan untuk menceritakan pengalaman beliau ya menjalani permasalahan rumah tangga yang berliku-liku. Bahkan beliau kemarin sempat bilang bahwa kayak rolling coaster Bun, naik turun gitu ya. Dan di titik berat beliau sampai kemarin bilang itu udah kayak putus asa dan mau bunuh diri. Nah, ini apa aja sih permasalahan kok sampai Bunda di sini kok merasa seperti itu? Dan bagaimana perjuangan beliau yang mana akhirnya pelan-pelan suaminya yang dulu ya sempat dekat sama wanita lain gitu ya, adanya orang ketiga di dalam rumah tangga beliau sekarang udah nggak ada. Terus ditambah juga dengan masalah keuangan yang saat ini alhamdulillah sudah mulai ada perubahan yang jauh lebih baik dan nanti beliau cerita sendirilah ya. Oke, kita langsung saja. Gimana Bun kabarnya? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Gini Bun, di sini mungkin para sahabat Bunda insya Allah bisa mengambil ya hikmah dari perjalanan rumah tangga Bunda. Kalau boleh saya tahu nih, untuk di awal kisah ini, suami Bunda kan permasalahannya dekat sama wanita lain ya Bun, orang ketiga di dalam rumah tangga Bunda. Sejak kapan sih Bunda itu mulai kenal lebih dalam mengenai suami Bunda yang dulu sebelum menikah gitu? Kenal sama suami itu dari SMA. Oh, SMA udah kenal? Iya. Oke. Terus SMA kita kenalan, menjalin hubungan, dan untuk untuk memutuskan menikah itu nggak terus nggak langsung saya terus mau gitu, nggak. Jadi saya mengulur waktu dan untuk memantapkan saya percaya untuk menjadi imam saya. Itu nggak langsung memantapkan diri lah. Gimana sih ya? Nah kemarin kan sempat cerita nih Bunda bahwa proses perkenalan yang dari SMA itu terus juga satu kuliah bareng ya waktu itu katanya ya. Nah itu katanya kan penuh liku-liku juga nih. Yang mana juga suami yang dulu waktu belum nikah juga dekat sama wanita. Itu benar ya Bunda ya? Iya, betul. Dan itu lebih dari satu wanita? Mungkin iya. Oke. Nah ini Bunda nggak ada rasa ketakutan, aduh ini gimana ya nanti kalau udah nikah dia
gitu lagi gitu? Ada, ketakutan itu pasti ada karena kan namanya orang pasti dia melakukan kesalahan kan itu ya. Tapi kan kita tidak bisa menilai orang kalau kamu salah hari ini selanjutnya kamu salah kan enggak. Jadi saya mencoba untuk yuk kita kalau memang ada kesalahan yuk kita sama-sama lah berjalan beriringan. Harapan saya kan seperti itu ya Bun dulu ya. Keinginan saya ternyata setelah menikah ya Allah memberikan rezeki cobaan seperti yang kemarin saya hadapi gitu. Oke. Nah, apa sih yang membuat Bunda itu akhirnya benar-benar yakin dan memutuskan untuk menikahi suami Bunda? Jadi selama masa perkenalan itu ada beberapa sifat dia dan kebiasaan dia yang saya lihat dia perlahan mulai meninggalkan kebiasaan itu. Jadi saya punya harapan, punya keinginan, siapa tahu nanti setelah kita berjalan bersama bisa ada perubahan yang lebih baik lagi, ada perubahan yang lebih baik lagi, dan itu terbukti memang di awal pernikahan. Oh, di awal pernikahan terbukti ya, Bu? Iya. Berarti bukan cuman alasan Bunda itu cuman cinta atau malah bucin, enggak ya? Sama sekali enggak ya. Tapi memang ada selain keburukan suami Bunda, ada kebaikan-kebaikan yang mana Bunda kayaknya patut untuk mengambil keputusan untuk menikah dengan beliau. Iya. Oke. Nah, udah punya anak berapa, Bun, sekarang? Dua. Alhamdulillah. Oke. Nah, Bunda bisa ceritakan ya, kan setelah menikah itu apakah suami Bunda juga mulai ada kedekatan dengan wanita lain, dan itu di usia pernikahan Bunda yang keberapa, Bun, kalau boleh saya tahu? Kalau kedekatan dengan perempuan lain, saya rasa suami saya tuh tipenya care dengan semua orang. Care sama semua orang, oke. Jadi saya tidak bisa membedakan dia punya hubungan spesial atau tidak, itu saya tidak bisa membedakan. Yang saya tahu dia care dengan semua orang. Oke. Gitu. Oh ya, kemarin saya ingat Bunda cerita bahwa untuk kedekatan suami dengan wanita mungkin yang A, B, C, D Bunda nggak masalah karena itu kayaknya wajar gitu ya. Tapi ada satu wanita yang membuat Bunda itu, nah ini kondisi yang terpuruk gitu ya. Nah itu Bunda silahkan bisa ceritakan itu awalnya gimana sih, Bun? Atau apakah ada mulai ada gejala-gejala yang kok suami aku kok berubah seperti ini gitu. Nah itu awalnya gimana, Bun? Awalnya sih saya rasa cuma perasaan saja ya. Tapi di sini lama kelamaan kok ada sifat, tingkah laku atau kebiasaan yang di luar kebiasaan dia gitu. Oke. Jadi contohnya seperti sering WA itu jadi malah ada apa gitu. Oke, sering WA artinya hubungan Bunda dan suami ini LDR. LDR-nya itu menikah baru menikah terus langsung LDR atau mungkin berapa tahun terus baru LDR gitu? Enggak, jadi gimana? Kami LDR itu 6 tahun. Jadi awal menikah kami masih sama-sama. Terus anak yang pertama usia 3 tahun mungkin ya. Itu dia mulai kerja di luar kota. Oh, oke. Nah, mungkin semenjak LDR itu ya, Bun, sudah mulai ada perubahan dalam diri suami. Jadi selama 5 tahun terakhir berarti 5 tahun terakhir itu selama itu juga kita baik-baik saja, baik-baik saja. Lalu suami mengenal ini yang namanya media sosial tuh, Bun, TikTok. Nah, mulai dari situ. Mulai dari TikTok ya? Iya, mulai dari situ. Jadi saya lihat kok diblokir TikTok saya. Oh, jadi TikToknya Bunda diblokir? Dari akunnya dia itu diblokir. Ada apa? Tapi saya nggak punya pikiran macam-macam. Ya udahlah. Masih positive thinking ya waktu itu ya, Bun? Karena dia masih sering telepon nanyain anak juga. Semuanya masih normal saja. Terus tiba-tiba ada suatu hari itu dia WA katanya mau pergi. Ada meeting, tapi saya harus close call, Bun, sama beliau.
Jadi itu yang bikin saya ada apa? Dengan alasan dulu waktu itu? Dengan alasan dia hanya ada meeting itu aja di luar kota. Oke, dan saat itu Bunda masih berpikir positif ya, mungkin nggak mau diganggu dan mau fokus ke kerjaan. Iya, namanya istri kan juga pasti mensupport apa yang dilakukan suami, betul. mencoba seperti itu gitu. Tapi ternyata Allah memberikan jalan untuk saya mengetahui lebih cepat gitu. Oke, gimana tuh? Jadi kebetulan suami izin pergi, dia beberapa hari kan close call, ya sudah kita close call. Setiap kali saya WA itu WA pagi jawab siang gitu. Oh, jadi responnya lambat banget gitu ya, Bu? Responnya lama. Dan biasanya nggak kayak gitu? Nggak pernah. Oke. Nah, terus selama 3 hari itu saya tanya kapan pulang gitu kan. Ya sebentar. Nah pada hari terakhir itu dia saya tanya lagi pagi, jadi pulang, nggak jawab, responnya sangat lama. Terus itu kebetulan jam 5 sore dia ngabarin, iya ini aku sampai di sini, dijemput apa enggak gitu. Terus, akhirnya saya jemput, tapi dengan penampilan yang saya sendiri sebagai istrinya yang beberapa tahun ini menemani tuh, loh kok penampilannya berubah. Jadi terkesan kayak orang yang baru jatuh cinta gitu loh. Nah, kelihatan sekali. Oke. Jadi dari mungkin gaya pakaian, gitu, gaya rambut juga nggak sih? Nggak sih kalau gaya rambut. Oke, jadi gaya pakaian terus ada perubahan lain nggak, Bun? Parfum? Iya. Jadi parfumnya itu bukan parfumnya dia gitu. Oh, oke. Itu yang malah membuat Bunda mulai agak aneh nih gitu. Iya. Padahal itu belum tahu loh saya. Kalau dia itu pergi kemana dengan siapa tuh juga saya belum tahu. Nah, di perjalanan, selama di perjalanan di dalam mobil itu dia itu mutar musik. Itu lagunya lagu-lagu kayak lagu-lagu falling in love gitu. Dan saya tidak sengaja itu, kamu kenapa kok akhir-akhir ini kok suka musik kayak gini? Apa baru jatuh cinta? Nah, itu secara tidak sengaja saya Bunda bilang seperti itu, keceplosan gitu kayak gitu. Terus dia kayak kaget gitu. Tapi dalam hati saya gini, kok kaget gitu. Padahal Bunda itu niatnya basa-basi aja gitu kan ya. Nggak tahu apa-apa. Oke. Ya cerita punya cerita, ada beberapa bukti yang saya temukan di dalam tas ini, di dalam dompet saya temukan ada beberapa bukti lah yang nggak perlu saya ceritakan lagi ya. Terus dari situ saya memberanikan diri untuk membuka HP. HP suami ya? Iya, awalnya saya nggak pernah namanya pegang HP suami. Iya, percaya gitu aja. Terus, nah di situ saya baru lihat, oh ternyata di sosial medianya dia ada ini gitu. Makanya kenapa saya diblok gitu. Ini itu maksudnya ini ya? Kedekatan suami dengan wanita lain. Iya, pada saat 3 hari nggak pulang itu. Tuh ternyata dia pergi kemana, saya juga lihat, saya tahu dengan siapa saja itu. Ternyata di situ menyimpan rahasia. Berarti suami bilang ke Bunda mau pergi A, tapi suami malah pergi ke kota B misalnya. Iya, gitu. Yang membuat Bunda gimana tuh perasaannya saat ketahuan kayak shock. Di pikiran saya tuh gini, kalau nggak ada apa-apa kok dibela-belain pergi ke sana, jauhnya itu kayak apa ya? Nggak mungkin lah kalau hanya deket-deket biasa, nggak mungkin dia sampai main ke tempat perempuan itu yang jauh gitu ya, gitu. Dibela-belain jauh datang ke sana dan berbohong lagi gitu ya. Ditambah dengan perubahan ini suami Bunda penampilannya ya. Oke, setelah itu apa yang Bunda lakukan? Konfirmasi langsung ke suami kah atau gimana, Bu? Enggak, jadi selama di rumah itu setiap kali mungkin mau telepon atau mau komunikasi dengan si perempuan itu, suami tuh selalu pergi dari rumah dengan alasan mau ini mau itu kan gitu. Terus biasanya tuh ngajak anak-anak atau ngajak saya tuh juga enggak. Saya biarin lah. Pokoknya selama di rumah saya
Saya bikin semuanya kondusif karena saya tidak mau bikin anak saya kecewa. Ayahnya hanya pulang beberapa hari, di situ saya bertengkar kan. Kasihan anak-anak juga kan. Jadi setelah dia kembali lagi ke tempat bekerja, di situ saya baru gimana caranya. Yang pertama tuh menenangkan diri saya sendiri. Oh, berarti sejak saat itu suami terus balik ya ke kotanya, berarti ini hubungannya LDR. Iya. Nah, itu belum ada konfirmasi mengenai aku nemuin ini loh, kamu sebenarnya pergi kemana sih? Sudah. Oke, lalu jawaban alasan suami relevan nggak? Iya. Alasannya. Apa suami di sini ngomong jujur ke Bunda bahwa dia dekat sama wanita lain? Iya. Oh, waktu itu jujur ya, karena Bunda desak waktu itu ya. Dan sempat mengancam juga kalau memang saya nggak terima ya terserah, kamu mau melakukan apa, dia bilang gitu. Oke. Sampai seperti itu ya. Iya. Oh iya, sampai kemarin Bunda sempat cerita, saya masih ingat, anak istilahnya gondeli ayahnya, tapi ayahnya nggak peduli tuh yang momen itu. Itu momen ayahnya mau berangkat ke Jakarta. Jadi biasanya kalau anak-anak ini belum puas sama ayahnya, kalau di rumah tuh ayahnya bela-belain cancel tiket. Walaupun sudah beli, tuh rela di cancel. Biasanya tuh gitu. Yaudah di cancel aja, besok aja pulangnya ke sana kan gitu. Itu enggak, sampai anak saya yang besar, yang nomor 1 itu sampai megangin pintu mobil. Pak, jangan berangkat dulu. Itu posisinya baru mau beli tiket. Oh, baru mau beli tiket. Jadi posisinya itu, tapi dengan santainya si ayah udah pergi aja gitu, beli tiket, nggak memperdulikan anaknya. Oh, berarti sudah mulai ada perubahan nih Bun ya. Dari perhatian beliau ke Bunda pun sama anak-anak pun sama, udah ada gitu. Jadi udah ketahuan nggak minta maaf, tapi malah lebih ngancem tadi ya. Iya, lebih kebuka, ya udah tahu aja gitu. Oh, terus maumu apa gitu ya? Iya. Kalau nggak mau ya udah gitu ya. Gitu. Oke, kembali ke tadi waktu suami udah ketahuan seperti itu, terus balik ke Jakarta untuk kerja gitu Bunda di sini. Terus apa yang Bunda lakukan nih? Karena kan perasaan Bunda udah nggak nyaman tuh di sana, dia pastinya bebas tuh untuk telepon atau ketemuan atau gimana gitu. Nah, ini apa usaha Bunda untuk paling tidak fokus ke diri Bunda? Iya, jadi banyak sekali masukan dari teman-teman kan. Ya, saya kan nggak mungkin nggak mungkin nyimpen perasaan ini sendiri ya. Pastinya tuh mau meledak gitu kepala. Ada beberapa teman yang bilang udah tinggalin aja, langsung aja ke pengadilan agama gitu. Tapi tetap saya tahan dulu. Terus semakin kesini pikiran saya semakin nggak karuan, kerjaan jadi nggak beres, anak-anak gitu ya, setiap kali perhatian ya? Iya, bukan cuma kurang perhatian. Gimana? Jadi saya tuh sering emosi sama anak-anak, padahal mereka kan nggak salah ya, nggak tahu apa-apa. Oke, biasanya setelah itu Bunda terus ada rasa aduh kasihan banget gitu. Sangat nangis sendiri lah. Terus saya harus mengambil langkah kan gitu. Saya coba ke psikolog. Tapi di situ saya nggak nemu solusi. Hanya itu saja kan. Nah, kalau kayak gini juga Bunda masih cemas ya. Masih cemas. Pikirannya masih. Saya coba curhat dengan salah satu keluarga dari suami, tapi ternyata nggak ada respon gitu. Malah saya lebih dikomentarin yang disalahkan balik. Gitu. Terus udah nggak ada solusi, dari situ nggak ada solusi. Ada salah satu teman dia ngasih masukan, coba aja ke orang pintar gitu. Oke. Orang pintar tuh siapa? Guru kan, saya kan gitu. Ya orang pintar aja gitu. Yang lebih ke arah negatif ya? Iya. Bunda ya, oke. Terus tapi saya berusaha nahan lah, enggak lah. Mosok ada gitu kan, nggak mungkin kan. Terus akhirnya di suatu malam pas saya benar-benar nggak tahu kenapa ya, pikiran saya tuh tiba-tiba tuh berat banget, tidur nggak bisa, mau nangis tuh nggak keluar air mata. Oke. Apakah itu di momen saat Bunda bilang kemarin bahwa kayak pengen bunuh diri aja gitu? Iya, sempat ada pikiran seperti itu. Iya. Terus akhirnya saya malam sholat tahajud. Itu
di situ pada saat sujud di rakaat kedua, tiba-tiba tuh sempat kepikiran Al-Quran. Nah di situ saya ambil Al-Quran yang ada terjemahannya, saya buka secara acak, Bismillah, ya Allah tolong berikan jalan keluar, tolong berikan jawaban dari semua doa-doa saya. Ikhtiar Bunda. Ikhtiar saya seperti itu. Apa saya harus pergi ke orang pintar ini atau ada orang lain yang bisa menenangkan hati saya kan gitu. Saya coba buka Bismillah, di situ saya lupa di ayat berapa dan surat apa. Intinya itu jangan ambil jalan lain. Tetap satu aja yang kamu pegang gitu. Intinya Allah gitu. Oke, jangan menduakan lah gitu. Okay. Di situ saya tutup, saya buka lagi, kebetulan di ayat itu lagi. Sampai 3 kali. Jadi intinya Bunda fokusnya itu memang harus ke Allah gitu ya. Apapun gitu ya. Jawabannya tuh Allah. Oke. Iya. Terus saat itu dari situ sudah saya coba tanya sama salah satu teman, ada nggak sih ya yang orang yang mau mendengarkan curhatan saya lah gitu kan Bunda. Terus akhirnya saya dipertemukan dengan salah satu ustazah, saya diberi wejangan, perceraian itu diperbolehkan tapi kalau bisa dihindari gitu kan. Kalau ada seorang muslimah bercerai itu sama saja membangunkan istana untuk jin. Katanya tuh gitu. Itu yang ngena di hati Bunda ya waktu itu ya. Apa mau kan gitu. Kita pikir aja siapa yang mau kan gitu. Terus akhirnya saya disuruh sabar aja dulu, dibiarin aja dulu, nggak usah menuntut suami. Nggak usah menuntut untuk ditelepon, dikasih perhatian, nuntut ini, udah biarin aja. Kalau bisa jalan sendiri aja. Dari situ akhirnya saya coba nggak telepon, nggak komunikasi lah, sama sekali nggak komunikasi. HP anak saya, nomor ayahnya itu saya blokir. Jadi bagaimana caranya biar suami saya hanya komunikasi itu hanya di satu arah, di saya aja gitu, nggak dari yang lainnya. Begitu aja Bu. Ikhtiarnya seperti itu. Jadi malah saya yang saya yang memutuskan untuk ya udahlah hilang komunikasi aja gitu. Kalau kamu pengen ngubungin anak ya lewat aku dulu gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi seperti pembelajaran lah buat si suami gitu. Setelah itu apa yang Bunda lakukan untuk diri Bunda, untuk ketenangan Bunda, kenyamanan Bunda gitu, dalam posisi seperti itu? Tiap kali saya namanya istri biarpun kita memutuskan untuk tidak komunikasi, tapi kan tetap aja ya Bun, di hati juga ada pastinya Bun, was-was kan, ini suami baru apa, gimana kan, pastinya pasti secara manusiawi ya Bunda ya, seperti itu. Berdoa aja kita sampai lupa mendoakan diri kita sendiri ya kadang. Itu yang sebenarnya nggak boleh. Iya. Kadang seperti itu. Nah, tapi dari situ saya coba membenahi diri lah dari semuanya Bun. Saya mencoba memperbaiki apa yang salah sama diri saya. Kok suami saya bisa ada perempuan lain, jadi saya introspeksi diri saya sendiri aja lah. Mendekatkan diri sama Allah, semakin mendekatkan diri sama Allah, sama anak-anak, minta maaf sama orang tua saya, itu yang salah satu yang saya lakukan sih. Yang membuat Bunda pastinya malah lebih tenang ya waktu itu ya Bun. Ya itu pentingnya kenapa saya sering menyarankan ke sahabat Bunda semuanya gitu, dalam permasalahan rumah tangga apapun ya memang kita fokus dulu ke diri kita, benahi diri kita, tenangkan diri kita, kasih diri kita kenyamanan, apapun yang membuat Bunda itu lebih nyaman, lebih bahagia, selagi itu masih positif lakuin aja. Gitu kan Bun. Dan itu ngefek banget ke Bunda. Ngefek banget. Daripada kita saling menyalahkan, nah cari-cari mana sih yang benar, mana yang salah, itu kan nggak ada selesai-selesainya kan. Nggak ada selesainya. Ya udah, kalau dia ada kesalahan, pasti ada kesalahan dari diri kita sendiri. Betul. Nah, itu tadi. Terus poin yang kedua, Bunda tadi bilang nggak terlalu fokus sama suami, nggak terlalu ngoyo
untuk ngehubungin atau kepo masalah di luar sana gimana? Karena saya juga punya klien dengan masalah yang sampai suami itu nggak pulang-pulang, sampai bertahun-tahun juga ada. Dan saya memang berikan beberapa ikhtiar lahir batin, salah satunya dengan itu tadi, fokus ke diri kita, fokus kita beribadah kepada Allah, membahagiakan diri kita, dan kita tetap mendoakan suami. Kayak Bunda pasti kan juga mendoakan suami, walaupun sebenarnya Bunda tuh kayak agak menjauh, tapi tetap Bunda mendoakan suami di setiap selesai sholat. Dan itu malah lebih ngena sebenarnya. Kalau kita lebih ngoyo, wah itu malah suami malah semakin ini ke kita, gitu kan. Dan pilihan perceraian itu bukan solusi lah. Betul. Apa setelah bercerai kita terus masalahnya hilang kan? Enggak. Nah, satu poin kenapa Bunda bilang seperti itu, karena saya yakin dari sikap buruk suami Bunda ini masih ada kebaikan-kebaikan yang masih Bunda pikirkan gitu. Nah, beda lagi kasusnya kalau ada suami yang udah zolim, nauzubillah. Ya, akan ada tuh yang suami KDRT juga, selingkuh, nggak ngasih nafkah, bahkan udah nggak mau dengar, ya memang nggak mau tobat sama sekali. Nah, itu beda cerita. Sempat itu. Oke, kayak gimana tuh ceritanya, Bun? Ya, KDRT sih bukan karena dia selingkuh, enggak, malah akhir-akhir ini aja KDRT karena gimana masalah tuh ceritanya? Keuangan. Oh, masalah keuangan. Oh, berarti yang masalah perempuan itu sudah mulai selesai, sekarang ada ganti masalah keuangan. Belum selesai masalah ini, ada lagi masalah lain gitu, timbul masalah lain gitu. Oke, kalau bahas masalah keuangan, apakah ini ada sangkut pautnya ketika suami sudah melakukan hal negatif tadi atau dekat dengan wanita lain, itu pengaruh ke karirnya nggak, Bun? Pengaruh sekali, Bun. Jadi saya harus memilih antara saya meminta suami untuk pulang dan kita sama-sama lagi di rumah, atau saya tetap mempertahankan suami dengan dia bekerja di luar kota. Pilihannya hanya itu. Bingung dong ya sebenarnya. Kalau dia di luar kota, otomatis keuangan kami tetap stabil, bahkan mungkin meningkat. Tapi di satu sisi ada wanita lain di sampingnya. Tapi kalau dia kembali ke kota kita kan, kembali sama-sama anak-anak gitu. Itu yang harus saya korbankan itu di pekerjaan. Jadi tapi prinsip saya gini, kalau memang ekonomi kita yang dihancurkan sekarang, mungkin hutang di mana-mana, selagi kita ikhtiar, sehat, insya Allah pasti bisa. Ada jalan keluar ya, Bun. Tapi kalau perceraian yang saya ambil, efeknya pasti lama, Bun. Kita nggak tahu anak kita nanti gimana kan? Bukan karena mungkin dia kekurangan ekonomi, bukan, tapi mental anak-anak yang kasih sayang, perhatian, kan. Ya bagaimanapun anak itu kan pengen ada ayah kandung, ibu kandung sama-sama kan gitu. Nah itu tadi Bunda sempat ngomong KDRT, kenapa Bun sampai KDRT? Jadi mungkin ya Bun ya, ini hanya tebakan saya saja sih. Biasanya suami pegang uang ya yang segitu. Nah ini di rumah sempat dia kan nggak kerja, yang kerja hanya saya. Kadang keuangan juga kan kurang gitu. Mungkin dia pengen tapi saya nggak ngasih, itu dia emosinya cepet naik lah, Bun. Gitu. Mudah tersinggung, iya gitu. Jadi saya yang menyulut juga sih, karena saya juga, kamu kok nggak mau kerja sih setelah di rumah gitu. Tapi saya nggak berani ngungkapin gitu loh, Bun. Aku capek, aku juga pengen tiduran, pengen sama anak-anak, nggak kerja seharian ini, tolong dong. Tapi saya nggak bisa ngungkapin. Dan dia selalu menyalahkan. Nah di situ cekcok mulai emosinya tersulut. Nah itu terjadilah KDRT gitu. Jadi sikap keras, tindak keras suami ketika omongan A, Bunda balas B, B jadi C, C jadi D gitu. Dan suami merasa terpojok, bingung mau ngomong apa lagi gitu kan, akhirnya melakukan tindak kekerasan itu. Mungkin kalau saya diem ya nggak beda akan. Cerita ya. Oke. Nah ini penting juga, Bun. Ini sering ini mungkin Bunda juga bisa lakukan. Jadi apapun masalahnya tuh nggak harus diselesaikan saat itu juga. Ya, komunikasinya nggak harus diselesaikan saat itu juga. Jadi memang penting kita ketahui situasi kondisi yang tepat, di mana suami itu akan lebih mudah nerima masukan, ya, saran ke kita gitu. Dan memang pastikan aura positif Bunda baik, Bunda udah tenang, udah mungkin yang capek gitu ya, Bunda butuh istirahat, suami pun butuh me time-nya. Nanti kalau udah sama-sama enak, kondisinya enak, baru dibicarakan
Baik-baik. Iya. Nah, setelah itu untuk perkembangan hubungan Bunda dengan suami saat ini gimana, Bun? Mengenai masalah ekonominya gitu. Oh gitu. Jadi akhirnya saya coba ngobrol sama suami dari hati ke hati, mid time berdua, memang sengaja mid time berdua. Walaupun hanya di teras rumah. Ya. Pokoknya situasi kondisinya pas aja. Iya. Karena mau keluar juga waktunya nggak mungkin, ada anak-anak kan di rumah, nggak mungkin juga ninggalin anak-anak kan. Akhirnya di teras, suami baru santai lah. Terus akhirnya saya mencoba pendekatan, ngobrol ini enaknya gimana ya kita. Aku tuh punya tanggungan di sini selama kamu nggak kerja. Saya kan akhirnya bilang seperti itu, Bun. Terus kalau kayak gini terus nggak selesai-selesai kan gitu. Memang aku kerja, tapi yang harusnya bisa untuk nutup ini jadi untuk beli yang lain. Kebutuhan anak-anak, kebutuhan kamu juga kan, saya kan gitu. Saya minta tolong dong dibantu, masih mau bantu aku nggak kan gitu. Terus akhirnya dia sempat hampir emosi kan. Terus saya gini, ya udah gini aja, ini aku tuh baru di posisi paling bawah loh. Saya terus terang gitu, Bun. Ya mungkin agak-agak mau emosi lah, tapi coba saya tahan, istighfar gitu. Setiap kali ingat mau emosi istighfar gitu. Oke. Jadi terus ini aku tuh di posisi paling bawah loh. Udah di paling bawah, diinjek-injek pula. Nggak ada teman yang mau dekat loh. Apalagi teman saudara aja enggak kan gitu. Semuanya menjauh. Kan beda dulu waktu kamu masih kerja, kamu masih pegang uang, aku juga masih pegang uang, temen tuh deket semua. Gitu, Bun. Sampai ada istilah gini. Gimana? Kamu nggak punya uang ya nggak punya teman gitu. Oh, Bunda merasa seperti itu ya, udah di fase seperti itu. Iya, terus akhirnya dia nyoba komunikasi sama teman-temannya lagi, cobalah dibuka komunikasi kamu sama teman-teman, siapa tahu ada yang info kerjaan kan gitu. Nggak usah muluk-muluk, yang penting kerja aja. Insya Allah kalau memang itu berkah ya berkah. Ya, jadi Bunda support suami ya, kasih motivasi suami ya. Nggak perlu gaji yang banyak, gaji banyak itu cuma bonus lah istilahnya dari Allah kan, saya kan gitu. Terus yang penting cukup aja dulu, cukup buat bayar utang gitu. Tapi sambil bercanda, Bun, biar nggak sepanang, serius amat gitu ya. Terus biar enak. Akhirnya gitu. ada info dari salah satu saudara, ini ada kerjaan di sini mau nggak? Nah di situ dia itu sempat gini, bisa nggak ya aku gitu, karena dia nggak punya skill di situ gitu kan tadinya. Bisa, ayo lah coba, bismillah kan. Perusahaan juga ngasih kesempatan 3 bulan. Setelah 3 bulan kan nanti dievaluasi lagi kan, saya kan gitu. Kalau memang nggak mampu ya paling out gitu kan. Jadi Bunda kayak nenangin suami, yakinkan suami bahwa suami bisa gitu ya. Apapun itu pekerjaan, yang penting halal barokah gitu ya. Akhirnya dia mau dan alhamdulillah diterima, Bun. Ini sudah berjalan berapa bulan ya, Bun? Hampir 5 bulan dia kerja. Jadi 3 bulan dia ini masa-masa percobaan gitu. Alhamdulillah udah lolos. Yang tadinya dia sempat pesimis lah ya. Terus alhamdulillah bisa. Setiap kali pulang ke rumah capek gini ya, saya berusaha ya nggak apa-apa, memang kayak gitu kerja kan gitu. Terus akhirnya dapat gaji pertama itu dia bilang, ya Allah alhamdulillah dapat gaji pertama. Ini bisa, yuk kita sama-sama yuk sama anak-anak. Kan tadinya nggak pernah, Bun. Iya ya, sudah mulai ada ketersalingan nih, Bun. Iya. Saling merangkul gitu terus ya. Saya juga coba ditanya, kamu ada tanggungan di mana? Nah itu dia nutup gitu ya. Kita nggak nutup dulu ya, dikasih tahu, kita titip aja segini dulu. Nanti insya Allah lah tiap bulan kita titip gitu. Jadi kita bisa jalan juga bisa. Maksudnya jalan itu bisa ini loh, kita bisa beli kebutuhan anak-anak kan, sekolah, susu gitu. Anak-anak kan masih butuh susu kan gitu. Yang sebagian nanti kita bisa titipin lah sedikit-sedikit, insya Allah nanti pasti selesai gitu. Suami kan kayak gitu. Terus dia juga minta maaf, Bun, belum bisa ngasih nafkah ke saya. Tapi saya pahami, ya udah nggak apa-apa, yang penting utang saya dibantu untuk membayar lah. Nanti kalau saya juga masih kerja kan, nanti kita saling membantu lah kan gitu, nggak usah saling menyalahkan gitu. Terus dia akhirnya ya udah yuk kita bismillah pasti bisa gitu. Alhamdulillah ya, Bu. Iya. Memang ketersalingan itu penting ya, Bunda ya.
Oke, nah berarti sudah mulai ada perubahan yang cukup lumayan baik ya Bun, dari segi sikap, perhatian, bahkan alhamdulillah secara finansial juga sudah mulai, walaupun memang belum 100% tapi proses ini alhamdulillah Bunda syukuri, Bunda nikmati, dan itu malah semakin ada jalan keluar lagi yang Allah berikan, kemudahan-kemudahan untuk Bunda. Alhamdulillah gitu ya. Itu Bun. Alhamdulillah. Nah, ada nggak kendala gitu yang masih Bunda merasa ini ada kesulitannya di sini nih Bun, dari hubungan Bunda dan suami Bunda sendiri? Ada. Apa? Jadi sekarang kesulitannya kalau mau kemana-mana selalu harus telepon. Oh begitu. Sekarang malah agak posesif cemburuan gitu ya? Takut kehilangan Bunda kali ya? Oke. Dia tuh lebih khawatir. Tapi khawatirnya berlebihan sekali Bun. Jadi kalau nyusahin juga tuh ya? Iya. Baru pergi lebih dari setengah jam aja, itu pasti ditanya kemana. Gitu. Jadi kalau saya agak rapi sedikit pakaiannya itu, mau kemana? Antar aja ya, gitu. Jadi saya jarang sekali sekarang naik motor sendiri atau naik kendaraan sendiri. Itu jarang sekali, pasti antar jemput. Oke. Ya mungkin memang harus tetap diistiqomahkan ya, adanya ikhtiar lahir batin, baik perbaikan hubungan Bunda dengan suami, karena kan dari kejadian masa lalu yang suami pernah dekat sama wanita lain, terus secara ekonomi suami juga masih naik turun ini ya, masih dalam masa penjajakan. Pastinya kan sebagai laki-laki yang punya ego yang cukup tinggi, dia merasa kayak ada yang kurang dalam dirinya karena dia pernah bersalah, dan dia tutupi itu dengan mungkin lebih care atau agak mungkin rasa cemburunya agak tinggi nih gitu. Dia itu khawatir. Jadi khawatirnya tuh gini, kalau saya pergi itu malah nanti ada minjem kemana lagi gitu. Khawatirnya enggak lah. Insya Allah kalau dia sudah bekerja kan nggak mungkin, bukan nggak mungkin, tapi saya meminimalisir kan, supaya udahlah nggak usah pinjam kemana-mana lagi, udah insya Allah nanti selesai, diselesain dulu aja gitu. Tapi ya memang seperti itu jalannya Bun. Iya, alhamdulillah. Tapi ya yang penting kan komunikasi sudah mulai berjalan dengan lebih baik ya Bun. Maksudnya nggak ada kesalahpaham yang seperti dulu gitu. Karena dulu minim banget ya komunikasinya ya Bunda ya. Apalagi ya TikTok tuh sebenarnya ya ada positifnya, tapi kalau dipelencengin juga negatifnya juga banyak, karena klien saya juga ya nggak hanya Bunda gitu ya. Ya memang banyak gitu terjadi perselingkuhan yang lewat itu. Sosial media kan. Betul. Jadi memang harus ya saling mengingatkan. Mungkin memang dalam hal ini, dalam masalah ujian rumah tangga Bunda ini, ketika sudah dilewati kan Bunda dipastikan merasakan kayaknya ini ya yang malah membuat terkadang kan kalau udah entah itu suami yang berselingkuh gitu ya, kalau ini udah selesai masalahnya malah kadang tuh semakin cinta, semakin perhatian, semakin harmonis ya. Semoga aja ya Bun, saya bantu doanya juga. Dan sekarang itu dia kalau mau TikTok itu, mau live gitu, dan ada perempuan itu, saya juga malah nggak kenapa-kenapa. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja gitu. Oh, suka live juga suami Bunda ya? Terkadang. Oke. Ya itu ya Bunda ya, mungkin sederhana ya untuk perbincangan kali ini, tapi ada hikmah di balik perjalanan rumah tangga beliau, yang mana apapun kondisi rumah tangga kita, selagi kita mau berikhtiar lahir batin, kita yakin sama Allah yang akan nanti tunjukkan jalannya. Prosesnya itu memang perlu kita jalani. Nggak semudah membalikkan telapak tangan. Bahkan beliau di sini proses dari yang sangat terpuruk sampai sekarang alhamdulillah sudah jauh lebih baik juga butuh proses. Yang terpenting memang menikmati proses tersebut ya, dan diawali dengan diri kita. Betul nggak Bun? Betul banget. Sabar itu yang pasti. Oke. Baik Bun, buat para sahabat Bunda, ini perjalanan rumah tangga beliau ini bisa kita ambil ya beberapa hikmahnya ya Bun, yang mana kuncinya apapun masalah rumah tangga kita, entah adanya perselingkuhan, masalah keuangan gitu ya, masalah mertua dan lain sebagainya gitu ya, insya Allah ketika kita melakukan ikhtiar lahir batin secara istiqomah, secara seimbang, dan kita awali perubahannya itu dalam diri kita dulu ya, perubahan yang positif dengan keyakinan kita, maka insya Allah apapun yang kita pikirkan dan yakinkan itu adalah doa, ya insya Allah segera diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan saya Bunda Ayu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.